Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dengan banyaknya tuntutan terhadap para pimpinan KPK agar mundur, bagaimana sebenarnya koordinasi di internal KPK sampai akhirnya sekarang seorang pimpinan KPK justru menganggap timnya khilaf? Sudah bergabung bersama kami sore hari ini mantan penyidik KPK M. Praswat Nugraha. Selamat sore Mas Nugraha. Selamat sore Mas Anggi. Ya, terima kasih. Mas, jadi Yohanis Tana ini kemarin minta maaf. Di satu sisi Firly Bahuri juga sebut ini sudah sesuai dengan prosedur. Ada beda pendapat, beda suara di antara pimpinan KPK ini bukan yang pertama kalinya juga sebenarnya. Tidak satu suara. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, menurut saya memang secara substantif perlu kita urai kembali Mas Anggi bahwa berdasarkan Undang-Undang TNI 3197 itu memang di pasal 1 angka 9 itu dijelaskan bahwa memang sampai hari ini kewenangan untuk melakukan peradilan militer dan mengadili itu ada di pihak auditor militer ya, Sanggih. Nah, pun juga secara sepanjang sepengetahuan saya melakukan penelitian terhadap perkara ini kemarin sama teman-teman juga, itu KPK itu sampai hari ini tidak mengeluarkan sprindik atas nama 2 anggota militer yang kemarin terlibat. Jadi sebenarnya yang harus kita kritisi adalah kenapa pada saat Pak Alexander Marwata itu mengeluarkan press release itu kemudian Pak Alex kemudian menyatakan bahwa sudah menjadi tersangka 2 orang anggota militer. Jadi secara administratif KPK sampai hari ini sepanjang pengetahuan kami itu belum mengeluarkan sprindik atas 2 anggota militer tersebut. Nah, yang kemudian menjadi polemik adalah semakin memburuk lagi ketika Jonas Tanak itu kemudian menyatakan bahwa sudah terjadi kesalahan dan kekhilafan atas proses operasi tangkap tangan di lapangan di tim lidik. Oke, Mas Ini Praswat, yang berarti kita kritisi sama-sama. ya, Mas, Ya, maaf Mas saya Andi. potong. Berarti artinya apa ketika sprindik tidak ada tapi langsung ditetapkan tersangka, Mas? Nah, ini yang kemudian kita juga sama-sama menjadi concern bagi kami ya. Ketika kemudian belum adanya sprindik, kemudian dinyatakan sudah menjadi tersangka, ini kan jadi satu pertanyaan besar. Apakah kemudian, karena proses pro justisia ini kan sifatnya memaksa, dan itu tidak boleh ada kesalahan secara administratif. Memang benar bahwa itu sifatnya administratif sprindik, tapi sprindik ini adalah dasar hukum utama yang menyatakan, khusus di KPK itu menyatakan ketika keluarnya sprindik itu sudah ada tersangkanya. Jadi ini harus jadi concern kita bersama. Bagaimana mungkin seorang pimpinan KPK salah ya menyebut sudah jadi tersangka atau tidak, atau belum jadi tersangka. Ketika sprindiknya belum ada, ya artinya statusnya belum menjadi tersangka. Itu sudah jadi satu dasar hukum yang tidak bisa ditawar-tawar. Berarti Itu tanpa ada dasarnya sprindik ini tidak bisa tersangka, serta-merta langsung ditetapkan tersangka, begitu ya Mas ya? Berarti tidak boleh Betul, sebenarnya kalau misalnya betul. sprindiknya belum jelas. Oke, Mas, tadi sempat ada kritikan. KPK ini sering sekali habis OTT langsung buru-buru announce, publish, langsung langsung diinfokan gitu ke publik. Memang seperti itu, Mas? Ya. Atau sebenarnya seperti apa prosedurnya? Prosedur KPK setelah orang ditangkap, kemudian tim penyelidik datang membawa alat bukti termasuk calon tersangka, saksi dan lain-lain, itu dibawa ke kantor ke KPK atau dibawa di tempat lain, di tempat yang aman di sekitar itu kalau memang itu di luar kota ya, atau di kepulauan dan lain-lain. Lalu kemudian pimpinan akan mengadakan ekspos perkara yang dihadiri oleh penyelidik, penyidik, penuntut, dan pimpinan. Oke. Ini kolektif kolegial ya Pak ya, walaupun pimpinan ada di luar kota dan lain-lain, mereka wajib ikut hadir melalui Zoom ataupun melalui media sosial dan lain-lain. Jadi memang di pasal 39 ayat 2 itu menyatakan bahwa penyelidik, penyidik, dan penuntut itu bertindak atas dan untuk nama, atas perintah pimpinan KPK. Jadi tidak boleh ada pimpinan KPK mengatakan bahwa oh itu penyelidik kami melakukan tindakan tersebut
eh, Khilaf. mengarang-arang gitu atau kami tidak mengetahuinya dan lain-lain. Karena di KPK sprint lainnya boleh ditandatangani oleh selevel deputi, selevel direktur dan lain-lain. Tapi kalau sprint lidik, sprint sidik dan sprint penuntutan itu wajib dan harus ditandatangani oleh pimpinan KPK. Kalau tidak tandatangani pimpinan KPK, maka sprint lidik, sprint sidik dan sprint penuntutan itu tidak sah. Itu berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang KPK. Oke, Oleh karena Mas. itu, seluruh tindakan tersebut adalah untuk dan atas nama tindakan pimpinan KPK berdasarkan Undang-Undang KPK. Oke, Mas melihatnya jika ini memang masalah administratif ya, sebenarnya salahnya di mana? Prosedur salahnya itu di mana? Justru secara administratif tidak ada kesalahan. Menurut saya sampai hari ini secara kelembagaan, secara penyelidikan, penyidikan dan penuntutan ataupun secara penanganan perkara, KPK tidak melakukan kesalahan. Kabasarnas ataupun teman-teman atau pihak-pihak yang terkait yang perkara Basarnas ini sudah diamankan, alat buktinya cukup, sudah saya yakin teman-teman penyelidik di KPK itu sangat-sangat prudent sekali untuk mengumpulkan alat bukti perkara, melakukan proses operasi tangkap tangan. Kita sudah melakukan operasi tangkap tangan ratusan kali, Mas Andi. Cuman yang saya pertanyakan adalah mengapa pimpinan KPK kemudian satu salah menyebutkan orang-orang yang sudah ditetapkan tersangka, yang kedua lalu menyatakan bahwa itu kekhilafan dari tim penyelidik. Ini yang dua-duanya yang wajib kita kritisi. Mengapa kemudian kok bisa seorang pimpinan yang notabene hadir pada saat ekspos perkara, ikut dalam proses elaborasi perkara, dipaparkan alat bukti dan lain-lain, semuanya sudah lengkap, penyidik, penuntut dan lain-lain sudah semuanya sepakat, lalu kemudian ditetapkan orang yang berwenang untuk menetapkan seseorang tersangka atau tidak tersangka, itu hanya pimpinan KPK, bukan penyelidik, bukan penyidik, dan bukan penuntut KPK. Itu Mas. Oke, berarti sebenarnya tidak perlu minta maaf gitu, Mas? Betul, tidak perlu minta maaf dan kemudian juga tidak perlu menjatuhkan moral teman-teman penyelidik ya di depan publik, di depan Indonesia, juga di depan seluruh lembaga penegak hukum yang lain gitu. Jadi ini kan teman-teman penyelidik yang di lapangan yang sudah berbulan-bulan mengikuti calon-calon pelaku tindak pidana korupsi, terus mereka juga ya bahkan kalau kami dulu sampai tinggal di tempat orang-orang tersebut, ikut menghadiri aktivitasnya dan lain-lain, semuanya betul-betul kita lakukan selama berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun. Baik, Mas Nugraha, berarti ketika kondisi seperti ini ya, kemudian kita lihat kemarin ada pihak yang tidak terima, Anda melihatnya ini sebagai intimidasi atau seperti apa? Secara teknis sebenarnya kan jika kemudian pihak TNI datang untuk mengkonfirmasi, bertanya tentang terkait perkara dan lain-lain, apalagi memang itu kewenangan di Puspom ya Mas Anggi. Menurut saya itu sesuatu hal yang wajar-wajar saja dan disikapi dengan ya biasa-biasa saja, karena itu kan sesuatu yang biasa kita lakukan ya sehari-hari ya, berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain, berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya dan lain-lain. Itu sesuatu hal yang wajar-wajar saja, normal-normal saja di dalam dunia berbangsa, kegiatan kita berbangsa dan bernegara. Tapi kemudian itu direspon oleh KPK dengan cara mempersalahkan tim penyelidik atau mempersalahkan tim OTT di lapangan. Ini yang menurut kami itu tidak patuh dan sangat menjatuhkan moral teman-teman penyelidik di lapangan dan menjatuhkan moral seluruh pegawai KPK. Gitu saja. Mas Nugraha, jadi menurut Anda, bagaimana seharusnya Dewan Pengawas ini harus bertindak, Mas? Pertama pastinya Dewan Pengawas harus melakukan penegakan kode etik. Apakah kemudian harus diuji kembali ketika pertama terkait dengan pimpinan KPK yang menyatakan bahwa sudah menjadi tersangka A, B, C, D, E. Nah, pada saat dinyatakan sudah menjadi tersangka A, B, C, D, E itu, lalu kemudian harus diurai kembali apakah saat itu status orang tersebut sudah menjadi tersangka atau belum.
Karena kalau ketika kemudian seseorang dinyatakan sebagai tersangka tapi dia belum tersangka, itu kan menjadi satu kebohongan publik, perbuatan pidana juga, dan itu juga itu hak kita sebagai warga masyarakat untuk ditegakkan hukum seadil-adilnya. Jika kita kemudian tersangka, jangan sampai kemudian kita disampaikan sebagai tersangka. Itu satu. Yang kedua, juga kemudian pimpinan KPK juga harus dipanggil. Kenapa kemudian dia menyatakan permintaan maaf, khilaf, dan lain-lain, lalu kemudian mengapa pimpinan KPK bisa tega-teganya, yang menurut saya ini kok bisa gitu loh, ada pimpinan ikut hadir dan memutuskan, ikut dengan gelar perkara, ikut juga membangun konstruksi perkaranya, karena dalam gelar perkara itu tidak hanya sekedar pimpinan mendapatkan laporan, tapi juga pimpinan juga ikut berpendapat, ikut juga membantu kami membangun konstruksi perkara, membangun pasal dan lain-lain. Tiba-tiba dia menyatakan bahwa dia tidak mengetahui apa-apa dan ini adalah kesalahan kami sepenuhnya. Itu yang kami tidak terima. Seharusnya timnya sendiri dimakan, begitu ya Mas ya. Baik, mantan penyidik KPK M. Praswat Nugraha, terima kasih atas waktu Anda di Metro hari ini. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.